Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hadratu Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa walau lam yalaqil musannifin tukhlisin malaikatul muqarrabin wa jami'an sunnul ardi lama qarabita wa ajdadina wa jaddadina masyayikh kirani wa ashabina amin. Auzubillahi mu'allim. Hadzal kitab syafiyah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca surat Yasin. Mulai ayat 23. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu biqurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yumlidun inni idzan lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila udkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khalidun ya hasratan 'alal 'ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'taqidu fil hamzataini minhu ma taqaddama fi anzartahu wa huwa istifhamun bi makna nafi. Bismillahirrahmanirrahim. A'taqidu apa tanjibu sapa sira. Apa tanjibu sapa sira fil hamzataini ing dalam hamzah loro minhu saking lafal. Mau tawi barang takodama iku takodama kang dhisik fi ing dalem lafal aan dzartahu wa utawi hamzah iku istifham dan za istifham bimakna an-nafi kelawan makna nafi. Nafi iki apa ya? Bahasa Indonesia ini kalimat apa ya? Negatif, negasi. Negasi iki apa ya, Mbak? Negasi kok apa betul apa sama dengan negasi ya? Negasi itu tidak kalimat yang bermakna sebaliknya. Iya. Bener ora? Ya, itu bermakna an-nafi. Nafi itu dengan makna sebaliknya. Maksudnya apakah kamu mengambil? Kayak wong tekon. Kowe njiko ora? Tapi sudah tahu bahwa maknanya atau yang dimaksud itu adalah tidak. Jadi maknanya tekon ini cuma memastikan kowe njiko ora. Maksudnya cuma menanyakan kamu enggak ngambil kan. Itu bimana an-nafi.
Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunihi ay ghairihi. Ya saliyane Allah. Alihatan ing pangeran. Asnaman ya ing berhala-berhala. In yuridni rahmanu bi dhurrin la tughni anni syafa'atuhu. In yuridni yen ngersakake sapa ar-rahmanu pangeran bidurin kelawan madarat la tuhni anni la tuhni ora manfaati anni saking ingsun syafaata tahu mau atuhum ya syafaatuhum ya syafaatuhum apa syafaatuhum syafaat apa mah pitulungane wong-wong allati zamtumuha syafaatu atuhum ing pitulungane berhala allati za'amtumuha kang padha ngira sapa wong-wong syai'an ing sewiji-wiji wala yunqidun lan ora iso nulungi iku sifatun sifat sifatu alihatin sifate para dewa. Ini utawi sak temene ingsun. Idan ai in abadtu ghairallahi. Yen abadtu nyembah sapa ingsun ghairallahi ing sakliyane Allah iku lafi temen ing dalem. Walalin kesesatan mubinin bayinin kang jelas. Ini utawi sak temene ingsun iku amantu beriman bi rabbikum kelawan pangerane sira kabeh. Fasma'uni ai isma'u qauli fasma'uni monggo padha ngrungokno ing ingsun ai isma'u ya padha ngrungokno sira qauli ing ucapan ingsun farajamuhu monggo padha ngrojam sapa kaum ing wong famata monggo mati kila diucapake lahu maring wong inda mautihi nalika kematiane udkhulil jannah udkhul mlebu sapa sira al jannata ing swarga wakila lan diucapake dakhalaha hayyan dakhalaha mlebu sapa wong ing swarga hayyan kelawan urip dia masuk ke surga dalam keadaan hidup qala ngucap sapa wong ya wa harfu tabiin iku huruf anggo peringatan laita muga-muga kaumi para kaumku iku ya lamu nang ngerti bima kelawan barang ghafarali rabbi ghafara maringi ampunan li ing ingsun sapa rabbi pangeran ingsun bi ghufranihi kelawan ampunane wa ja'alani minal mukramin wa ja'alani lan damel ing ingsun iku minal mukramina saking golongan wong kang mulya wa ma nafiyatun anzalna lan ora ngedunake sapa kita ala qaumi ing atase kaume ay habib Habib yang kemarin itu mimbadihi ba'da mautihi sakwise ba'da mautihi sakwise kematiane min jundin saking pasukan minas samai saking langit ay malaikatun malaikat diihlakihim kanggo menghancurake kaum wa ma kunnalan ora ana sapa kita iku munzilina ngedunake malaikata ing para malaikat li ihlaki ahadin kanggo hancurake wong in ma ora ana kanat apa ukubatuhum hukumane kaum illa sayhatan kejaba namung teriakan wahidatan
kang siji sahabihim Jibril soham bengok bihim maring kaum sapa Jibrilun Jibril. Wah, nek malaikat sing bengok ki lak ya volumene wis menggelegar. Faidahum khamitun monggo ana sapa wong-wong iku khamitun sakinu mayitun taksek iku sakinu padha menak mayitun mati tiba-tiba setelah mendengar teriakannya malaikat Jibril mereka mati. Ya hasratan 'alal 'ibad haula'i wa nahuhum mimman kadzabur rusula. Ya hasratan duh nyesel alal ibadi ing atase para hamba. Haula wa hiya utawi hasratan tadi penyesalannya. Iku syiddatu ta'allumi kang banget lorone. Wanita utawi panggilane ku majaz ai hadza au innaka fahtun ai hadza utawi iki laiku awanuka panggonane sira ka fahturi mongko teka ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Ma ya'tihim ora teka ing kaum mir rasulin saking rasul illa kanu kejaba ana sapa kaum bihi kalawan rasul iku yastahziuna namung mengolok-olok. Gumasuk libayani sababiha. Iku merga berkonteks libayani sababiha maring penjelasan sebabe listimalihi merga mencakup ala istihzaihim ing atase ala-alae kaum al muaddi kang dadekake ila ihlakihim maring kehancurane kaum al musabbabi kang dadekake sebab anhu saking kehancuran al hasratu. Al hasratu tadi apa? Kecewa. Oh nyesel. Alam yarau apa ta ora padha weruh sapa ai ahlu Makkah ta wong-wong Mekah alqailuna kang padha ngucap lin nabi maring nabi titik 12 tamursal titik wal istifham utawi kata tanya iku li takriri kanggo netepake ai alimu padha ngerti sapa kaum kam khabariyatun bi makna katsiran kam ing sepira akeh khabariyatun khabariyah bimakna katsiran kelam makna akeh makmulatun lamma ba'daha makmulatun kang dinggo lama nalika ba'daha sakwise lafal muallaqatun kang terhubung lima maring barang qabla ing dalem sadurunge anil amal saking ngamal. Wal makna utawi maknane inna utawi sak temene kita ahlakna qablahu ahlakna hancurake sapa kita qablahu ing wong sak durunge ahlu Makkah kathiran ing akeh minal quruni saking berapa qurun saking pira-pira al-umami umat annahum al-muhlikin utawi sak temene wong-wong kang dihancurake ilaihim ay al-mukadzibin maring wong-wong kang berdusta iku layar jiun ora padha bali afala yaktabirun apa ora sinau sapa sira bihim kelawan cerita kaum wa anahum taisa temane kaum baru ndak alif lam kha ndak iya alif lam kha ijane ila akhirih itu singkatan ya ila akhirih itu dan seterusnya afala yaktabiruna bihim wa annahum ila akhirih titik ya iku badalun ganti
mimma qablahu diri ayatil makna al-madhkuri. Iku badalun ganti mimma saking barang qablahu ing dalem sadurunge diri ayatil makna al-madhkuri kelawan reksa makna al-madhkuri kang disebut wa inna fiyatun aw mukhaffafatun. Lansab wa in kunafiyatun nafi au mukhaffafatun kang ora ditasdid kulun tawi saben-saben kulul khalaiki saben-saben makhluk mubtadaun mubtada lama nalika bitasdid kelawan tasdid bi makna ila kelawan makna kejaba au bitafif utawa tanpa tasdid falla mufariqatun wa ma mazidatun falla mutai huruf lam iku fariqatun terpisah wa ma tawi huruf ma iku mazidatun tambahan tuh iku lama ora maksudnya tidak jami'un iku jami'un sekabeh iku khabarul mubtada khabarnya mubtada ay majmu'una pira-pira kumpulan ladaina indana fil mauqifi ba'da ba'fihi ladaina kang duweni sapa kita indana fil mauqif ing dalem panggonan ngadeg ba'da ba'fihim dalem sakwise ditangkitake iku muhdaru nadi hadirake lil hisabi kanggo hisab iku khobarun tsani iku khobar kedua. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar sekali ini ya. Cuma 30 menit ya. Biasanya aku sak halaman ya. Di setengah halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah surat Yasin berisi tentang cerita. Atakhidhu min dunia, apakah aku akan mengambil Tuhan selain Allah? Alihatan, para dewa-dewa. Siapa yang dimaksud adalah berhala-berhala yang jadi sesembahan. Lah, padahal agama di dunia itu kan ada agama Yahudi yang memiliki kitab suci ya, Yahudi, Nasrani, lalu Islam. Ini agama samawi. Samawi itu apa? Samawi itu yang turun dari langit. Langit itu kan samaun. Sama as-sama'u adalah langit. Samawi iki sing bangsa langit. Agama samawi berarti agama yang turun dari langit. Apakah ada agama yang tidak turun dari langit? Ada. Itu karena pencetusnya adalah orang-orang yang tidak diberikan firman dan tidak diakui sebagai rasul. Agama apa? Sejak zaman kuno ya. Agama zaman Mesir kuno. Orang-orang para penyembah dewa-dewa. Itu 2000 tahun sebelum Masehi. Terus sebelum itu di Babilonia orang-orang juga menyembah matahari. Di Persia orang menyembah api. Mungkin di belahan bumi yang lainnya, mungkin di benua Amerika atau mungkin di benua Asia Timur, orang-orang memiliki agama dan keyakinan sendiri-sendiri. Yang saya ceritakan di Mesir kuno, para rajanya itu disebut dengan Fir'aun. Kalau di tanah Jawa ini, di keraton dikenal dengan Sultan gitu. Sultan Hamengkubuwono, Pakubuwono. Tetapi di sana gelarnya adalah Fir'aun. Para Fir'aun ini sebetulnya bukan Tuhan. Hanya ada satu Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, dan itulah musuhnya Nabi Musa. Nabi Musa ya? Nabi Musa. Padahal Fir'aun yang itu katanya Ramses kedua, Ramses Athani, Ramses kedua.
Dia itu ayah angkatnya Fir'aun. Ayah angkatnya Musa. Ayah angkatnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika kecil bayi kuwi lak di apa jenenge? Di kali itu lho. Di sungai. Istilah apa? Di ben kali ngono ta. Biar dihanyutkan ya. Dihanyutkan, diletakkan di atas kayu, kotak kayu, dihanyutkan. Akhirnya kok ya karepe kan biar bayi tersebut selamat dari Fir'aun. Kok ndelala sing nemu sapa? Bojone Fir'aun. Kala ya padha wae awake dhewe urip ning hutan duwe anak ben selamat ben ora kepangan karo macan. Ndelala sing nemu bojone macan. Kayak delalae, tapi ya kok delalae Fir'aun tuh gak punya anak. Jadi orang aneh. Maaf orang ngomong ke, wongnya mati ya. Fir'aun itu sebagai contoh, dia orang raja gak punya anak, tapi dia sangat benci terhadap anak laki. Dia sendiri gak punya anak. Kenapa dia diambil anak asuh atau anak apa ya? Anak nemu ki apa toh? Cara Jawa ki. Anak ditemu. Itu betul-betul ditemu lagi. Iki aku ora menghina Nabi Musa. Itu betul-betul anak yang ditemukan. Ya. Anak yang ditemukan lalu akhirnya diasuh oleh istrinya Fir'aun. Setelah dewasa, kok akhirnya menjadi nabi. Tugas utamanya adalah menyadarkan Fir'aun. Siapa Fir'aun? Ayah angkatnya sendiri. Sulit kan? Sulit, sangat sulit. Karena sejak dia bayi sampai dia dewasa, yang mengasuh dia situ. Semua perbuatan buruknya Fir'aun beliau tahu. Ya, tapi mau gimana lagi? Sejak kecil diasuh, diberikan kasih sayang. Ya, butuh biaya karena untuk pakaian, untuk makanan. Bahkan yang mengasuh dia juga punya banyak pembantu. Ya, diberikan pelajaran sampai akhirnya dewasa. Padahal Nabi Musa itu misalkan akhirnya kok tidak terjadi peristiwa diangkat menjadi nabi dan disuruh untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa inilah yang digadang-gadang oleh Fir'aun sebagai penerusnya. Kok jadi raja Mesir. Lah, dulu sebelum Fir'aun, sebelum sing Ramses kedua ini, dari zamannya Ramses Akbar itu, Ramses kedua itu dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Maka semua warga Mesir harus menyembah dirinya, gitu. Tapi kan dia nggak bisa menciptakan, dia nggak bisa menghidupkan, dia nggak bisa mematikan. Sebelum itu sebetulnya Firaun seperti itu dia sudah ditentang oleh keluarganya sendiri. Kenapa? Karena menyalahi tradisinya masyarakat dan kerajaan Mesir. Karena mereka penyembah dewa-dewa. Dewa-dewanya wujudnya sangat banyak. Tubuhnya manusia, kepalanya hewan. Ada yang hewan burung gagak, ada yang hewan keledai, ada yang hewan ular, kepalanya hewan. Ada yang hewan burung, ada yang hewan ayam, sampai anjing, kucing, dan sebagainya. Tapi para dewa-dewa itu tetap ada salah satu yang tertinggi di antara para dewa, adalah namanya Amon-Ra. Siapa Amon-Ra? Adalah dewa matahari yang disimbolkan dengan gambar moto separuh. Dengan moto ini itu kayak ini adalah Amon-Ra, dewa matahari, karena dia diibaratkan dia bisa melihat siapa saja yang ada di bumi, termasuk leluhur-leluhurnya sebelum si Ramses itu yang tidak mengaku sebagai Tuhan. Mereka hanyalah raja dan mereka juga menyembah dewa-dewa tersebut. Lah sing musuhnya Nabi Musa iki mau ra gelem nyembah dewa-dewa apapun, malah wong liya kon nyembah dirinya. Dia itu menjadi Tuhan kok. Mosok Tuhan jek butuh bojo. Sok Tuhan kok jek dadak dilayani karo bojone. Kita ranti anak meneh. Tuhan ranti anak kok patut lagi menungso ranti anak. Ranti keturunan.
Ini akhirnya diwujudkan dalam wujud itu. Kalau dilihat di Mesir, di piramida itu hanya isinya mumi. Piramida bangunan itu hanyalah kuburan. Isinya itu para raja-raja, Fir'aun dikubur dengan beserta perhiasannya. Lah kalau pengen melihat itu di mana? Yo, Anda jangan pergi ke piramida itu. Anda perginya itu di daerah selatan namanya Luxor. Bahasa Arabnya Al-Aqsa. Bahasa Inggrisnya Luxor. Di situ ada kuil-kuil sebelah. Jadi nak dibayangin jadi orang sudah mengetahui apa jadi Mbak arsitek ya, sudah mengetahui tentang landscape yang sangat bagus dan itu indah. Sampai sekarang pun indah. Berarti kita bisa bayangkan zaman dulu kala apik banget. Sungai Nil yang besar itu. Lah di tepinya itu ada sebuah bukit. Bukit itu namanya jurang nih. Jurang isore ini adalah sungai. Bukit ini dipahat membentuk kuil untuk beribadah. Di paling depan itu pilar-pilar cagak-cagak itu berupa patung berhala-berhala para dewa-dewanya. Sing ngisor iki dari leher ke bawah itu seperti manusia berdiri tapi kepalanya hewan. Ono sing kepala anjing, ono sing kepala kucing. Itu dipahat tinggi puluhan meter. Kuwi ndelok zaman sekarang lho, iki jek apik. Apalagi ketika dulu 2000 tahun yang lalu itu mesti apik banget. Itu dibuat seperti itu. Pertanyaannya, ngopo kok orang-orang bisa menyembah berhala? Karena menjadi fitrah bagi manusia untuk menyembah. Manusia itu nggak bisa dia tidak menyembah. Itu menjadi fitrah. Ya. Menjadi keinginan terdalam di hatinya itu dia ingin menyembah. Siapa yang disembah? Cuma nggak ketemu. Kok ndelalai orang ketemu nabi. Karena tidak ketemu nabi, tidak ada yang berdakwah kepada mereka, akhirnya gantian. Ya. Ketemu ki kewan kucing. Kucing kok apik banget yo, leng mlayu banterman ngono. Kucing tiba saka puluhan meter nyatane jek urip. Hebat iki, kita nyembah kucing aja ngono. Ya. Ono kewan jenenge ula. Ula kok hebat meneran disikil iso mlaku. Banter meneh. Nak mangan ki langsung diuntal kabeh lho. Dilep lho. Padahal ndek untu, ternyata untune iki hanya untuk menggigit, mengeluarkan bisa. Hebat ki berarti ula. Ade nyembah ula wae. Ngono ki akhirnya. Terus akhirnya ketemu beberapa makhluk yang sangat banyak mereka sembah, lah ketemu paling gede matahari. Wah, awake dhewe nyatane nak bengi. Ki ora iso ngopo-ngopo, kademen ora ana lampu. Dulu enggak ada penerangan. Ora ana lampu peteng banget. Berarti sing sakjane iki paling utama di antara para dewa mau adalah matahari. Nah, awan-awan anget jemur apa wae garing. Pekerjaan apa saja bisa. Ya. Mau pergi kemana aja bisa. Tapi kalau malam hari sangat gelap, dingin, maka kita membutuhkan matahari. Akhirnya do nyembah matahari. Ono yo bangsa Persia sing disembah ki ora mataharine, geni. Ngurepe geni, ngurepe dhewe, nggo koreke dhewe disembah dhewe. Antik to iki. Ya, itulah zaman-zaman dahulu kala di mana kejahilian, kebodohan itu. Maka diutuslah Nabi untuk berdakwah kepada mereka, kondo tobat. Tapi sayang, memberikan kabar yang hak, memberikan kabar jujur kepada mereka itu sulit. Yo maklum, jenenge wong pinter, wong ini mbak, wong bodoh nak dikandani, kuwi gampang apa angel? Wong bodoh itu nak dikandani, iki gampang apa angel? Angel. Nak wong pinter dikandani, gampang apa angel? Luwih gampang. Karena apa? Karena dia punya banyak pikiran, punya banyak ilmu, pengalaman. Karena orang pinter itu biasanya lebih open mind, pikirannya terbuka. Orang bodoh, karena kebodohan itu terjadi karena apa?
karena pikirannya tidak terbuka. Kayak pelajaran apa wae ora iso masuk karena apa? Pikirannya tertutup. Dia menolak segala ilmu. Menolak segala ilmu ini berarti dikai katakanlah ilmu tentang sejarah ora digateki karena dia menutup pikirannya. Dikai ilmu katakanlah tentang akhlak ora digateki karena dia menutup pikirannya. Jadi orang bodoh itu biasanya kayak gitu. Dia tertutup pikirannya. Sedang orang yang open mind gitu, orang yang pikirannya terbuka, mau menerima masukan orang lain, mau dikritik orang lain, mau dibimbing oleh orang lain, itu biasanya akan pintar. Karena orang cerdas itu ya biasanya kayak menurut. Jarang kita menemukan orang cerdas itu yang orangnya tertutup, gak punya teman, penyendiri, istilah yang diri introvert. Iya, orang-orang introvert itu kok pinter, jarang ya. Orang introvert itu hanya ahli dalam satu bidang dan selain yang dia sukai dia nggak mau. Dia nggak mau berhubungan dengan hal yang dia tidak sukai dan orang introvert itu biasanya kesukaannya terhadap satu bidang aja. Ya, dia sangat penyendiri atau individualis gitu. Ya itu tadi ya. Karena kemarin di murid siswa BLK itu ada satu orang yang introvert, tapi kita paksa. Gimana caranya dia biar mau berinteraksi dengan orang lain, dengan teman-temannya, dan dia mau muamalah, mau berkomunikasi. Saya paksa juga maju ke depan harus presentasi, model apa terserah apapun yang kamu mau. Akhirnya mau menceritakan dirinya, dan dia mengaku ini baru pertama kali saya berbicara di depan umum. Padahal siswanya cuma 16. Dia hanya berbicara di hadapan teman-temannya itu yang jumlahnya nggak lebih dari 20. Dredeg ora kaya nak Mbak sing cah SD dikon maju lah. Paling maju ning ora ngerti meh apa. Ngaju aku kon ngopo? Meneng isih. Kuwi ora. Kuwi betul-betul langane dredeg ngono. Tapi bisa sembuh, kayak itu bisa sembuh asalkan punya banyak teman yang bisa diajak komunikasi dan semuanya itu bisa. Yang datang delalah ini pondok ini warna-warna. Pernah tak cerita tadi orang betul-betul majnun ini pernah dari santri majnun asli hak ya. Ini otaknya kurang tenang. Orang mau kesulitan komunikasi ya, orang mau kesulitan ngomong. Bener malam-malam bengi-bengi ngono jam 11 jam 12 malam mlebu ning kamar nggo peso ini. Itu betul hak. Pernah hilang, ketemu neng Magelang kok neng ndi. Pernah hilang, tapi sebelumnya wis ngoko pondok ini. Delalah masuk ning pondok lain. Ketika ketemu itu nggawa kartu santri. Untungnya orang kartu santri kene lho. Ditengok ini orang linglung. Beritanya viral waktu itu. Ini mungkin orang kena korban dihipnotis, orangnya linglung, ditanyain enggak, jawabnya enggak jelas. Ono fotonya, loh, ini Mbak Kai. Lah aku ini orang linglung, orang dihipnotis. Kuwi asli ta. Penyebabnya pesakit saja. Anak semata wayang satu-satunya, bapak dan ibunya meninggal. Jadi dia itu mentalnya itu langsung hancur karena dia nggak punya keluarga. Anaknya orang kaya, cuman hartanya gandeng ngicah yatim, duitin tak gawesik, bondone tak gawesik. Lah itu keluarganya yang memanfaatkan anak yatim tapi kaya, duite bondone sing gawe sapa? Bukan dirinya, orang lain keluarga. Ya itu jadi pelajaran buat kita. Niki ya sing alhamdulillah Maida itu pikir Maida bapaknya, ibunya kiai meninggal. Bapaknya lalu sebulan kemudian ibunya meninggal. Bapaknya meninggal tahunan. Terus ibunya meninggal sakit. Ya alhamdulillah itu akhirnya sudah disanggupi oleh gue wis tak openi bae. Dulu dia anak ragil 1 2 3. Ya alhamdulillah dia masih punya keluarga. Tapi sejak kuliah semester 2 pertama, 2 kedua nanti tak lulus
Sing ngopeni kan duwe. Apa jadinya kalau misalkan tidak diambil? Itu kan iso bayangin. Enggak punya ayah, enggak punya ibu sejak umur sekecil itu. Sejak umur sekecil itu. Nah, inilah bisa kita jadikan pelajaran atau ibrah. Kita ambil hikmahnya, semoga kita bisa mendapatkan hikmah. Kita bisa mendapatkan pelajaran dan kita bisa mengamalkan ora ketong sithik. Ora ketong sithik diamalke. Sampai ngamalke aku ya entuk ganjaran iki. Kan aku sing marahi gitu loh. Dadi aku entuk ganjaran. Sok nabi ana buku catatan malaikat. Sok tambah amalku apa iki kok entuk ganjaran iki lho. Iki bonus iki bonus. Kaya MLM lho. Entuk member anyar ngono ki lah. Terus itu bonus. Lah ngono ki aku entuk bonus e. Lah iki member-member ilmu iki lho, majelis iki member-member lho. Jadi kalau nak kalian berbuat kebaikan kelingan, oh kayak biyen di waktu wae. Ngono ki terus aku dikon sing apik. Terus kon berkeluarga sing apik, kerja sing apik. Nggadakke wong liya. Wah, kamu melakukan kebaikan, aku entuk kluning. Oh, gitu. Senenge dadi guru ki ngono ya. Senenge dadi guru ki ngono. Pokoke sing wong liya melakukan kebaikan awake dhewe entuk ganjaran. Ya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.